kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Video ini akan membahas mengenai lingkungan desa dan perkotaan, mata kuliah pengantar ilmu lingkungan dan sumber daya alam dengan dosen pengampu Mirta Firmansyah STMT dan disusun oleh Nurvina Arsyanti dengan NIM 2019-10501047 dan Laiza Afi Nurrahmah dengan NIM 2019-10501057. Perkenalkan, nama saya Laiza Afi Nurrahmah dengan NIM 2019-1050-1057. Latar belakang disusunnya video ini adalah untuk materi pembelajaran mengenai lingkungan desa dan perkotaan. Selain itu juga untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar ilmu lingkungan dan sumber daya alam. Rumusan masalah yang akan dibahas pada video ini adalah apa yang dimaksud dengan lingkungan desa dan perkotaan, apa saja perbedaan yang ada pada lingkungan desa dan perkotaan, dan apa saja permasalahan serta faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut pada lingkungan desa dan perkotaan. Untuk pengertian mengenai lingkungan desa dan perkotaan akan disampaikan oleh Laiza Afi. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian lingkungan perkotaan dan lingkungan perdesaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian lingkungan perkotaan. Ada banyak sekali literatur yang menjelaskan tentang pengertian lingkungan perkotaan. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan sebagian saja. Menurut Wirth, kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat, dan permanen. Dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Sedangkan menurut Max Weber, kota adalah apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Menurut Dwight Sanderson, kota ialah tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perkotaan didefinisikan sebagai wilayah dengan batasan-batasan tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, kawasan perkotaan diartikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, perkotaan, pengusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Jadi, banyak sekali literatur yang memuat tentang pengertian lingkungan perkotaan dan lingkungan perdesaan. Tetapi saya di sini akan menjelaskan beberapa saja. Menurut Sutarjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahannya sendiri. Sedangkan menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu tempat itu dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Paul Halandis, desa adalah penduduknya yang kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri perdesaan sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar ribuan jiwa. Yang kedua, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan. Yang ketiga, cara berusaha atau ekonominya adalah agraris, yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam, seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam. Sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Pengertian perdesaan juga dimuat
dalam beberapa undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengertian desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat daerah setempat yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itu adalah penjelasan lingkungan perkotaan dan lingkungan perdesaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang perbedaan lingkungan desa dan lingkungan perkotaan. Dalam konsep di Jawa, selalu ada balai kota, alun-alun, taman kota, dan tempat ibadah yang biasanya masjid agung. Bangunan ini umumnya terkoneksi dalam suatu kawasan tertentu dan tertata baik. Kawasan ini tidak memungkinkan lagi untuk berkembang sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dengan suasana santai. Ketika kawasan ini berkembang, kompleks permukiman akan berubah fungsi menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Kondisi permukiman yang 85% merupakan permukiman yang degenerat oleh masyarakat yang menyebar, bertumbuh yang seringkali tanpa kontrol. Biasanya, lingkungan perkotaan juga didominasi oleh bangunan-bangunan pencakar langit serta pertokoan yang besar. Dalam lingkungan desa, banyak berkembang lahan untuk pertanian dan peternakan, namun tidak menutup kemungkinan untuk berkembang menjadi sebuah industri pariwisata. Contohnya, Desa Bringharjo Gunung Kidul, yaitu kawasan wisata Goa Pindul. Desa Bedoyo adalah salah satu contoh industri pertambangan yang berkembang. Desa Bedoyo berada di kawasan Pegunungan Seribu, memiliki potensi alam berupa Bukit Kapur. Desa Karangasem, Kecamatan Palian, Gunung Kidul, sektor peternakan telah menjadi sumber penghidupan warga masyarakat. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab dan permasalahan di lingkungan kota dan lingkungan desa. Jadi apa saja sih faktor penyebab permasalahan yang ada di lingkungan perdesaan dan lingkungan perkotaan? Penyebab dan permasalahan di lingkungan kota. Penyebab dan permasalahan di lingkungan kota diawali dari pertumbuhan penduduk tanpa kontrol yang menyebabkan kondisi sprawl, tidak efisien dalam penyediaan prasarana, serta menurunnya kualitas pemukiman. Dampaknya banyak sekali, di antaranya ada kemacetan, banyaknya kawasan kumuh, dan terjadinya pencemaran air, udara, maupun tanah. Serta akan banyak sekali sampah yang menumpuk di dalam perkotaan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun dan sebanyak 3,2 juta ton dibuang ke laut. Hanya sekitar 10-15% sampah plastik yang didaur ulang, sisanya tidak dikelola. Hal itu menyebabkan 63% laut di Indonesia tercemar sampah. Bocornya sampah ke laut itu dapat menyebabkan tumbuhan dan hewan laut yang merasakan dampaknya. Seperti kasus ikan paus di Wakatobi yang meninggal terdampar di pantai, dalam perutnya ditemukan 5,9 kg sampah plastik dan kasus terumbu karang yang mati. Serta hilangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau atau RTH
untuk artikulasi sosial dan kesehatan masyarakat. Jadi itu adalah beberapa faktor penyebab dan permasalahan di lingkungan perkotaan. Lalu saya akan menjelaskan penyebab dan permasalahan di lingkungan desa. Evolusi pertanian memunculkan proses peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Sektor primer belakangan memang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat desa dan hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Saat ini, berangsur-angsur terjadi migrasi tenaga kerja ke arah sektor sekunder dan sektor tersier. Kedua sektor ini dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi daripada sekedar hanya bekerja sebagai petani, nelayan, dan juga tambang. Kurang memadainya infrastruktur di desa yang membuat akses ke desa sulit. Kurang memadainya infrastruktur di desa yang membuat akses ke desa sangat sulit dan menyebabkan kurang optimalnya pelayanan maupun kegiatan masyarakat di desa. Dampak lain adalah hilangnya kekayaan alam. Contohnya adalah hilangnya bukit kapur karena masyarakat bekerja sebagai penambang batu kapur, baik secara mandiri maupun di perusahaan tambang. Hilangnya sebagian hutan karena dijadikan sawah, lahan, dan pemukiman oleh masyarakat sekitar. Kesimpulan dari video ini, lingkungan desa dan lingkungan perkotaan memang memiliki banyak sekali perbedaan, namun keduanya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Sekian video tentang materi ini dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.